tadi saya nggak sengaja menyebut hasil tambah langsung, namun sebenarnya ini sekarang didefinisikan di sini nih sekarang. Jadi misalkan V itu adalah sebuah ruang hasil kali dalam, ya. Nah, W1 dan W2 itu adalah subruang dari si V, ya. Maka kita punya hubungan ini nih, ya. V itu adalah sama dengan W1 ditambah W2, tapi ditambahnya itu ada buletannya gitu. Jadi ini ditambah, tapi ada ininya nih gitu. Jadi kapan kita bisa menyebutkan bahwa W1 ditambah pakai lingkaran sama dengan V itu tuh jika memenuhi ini kedua syarat ini nih, ya. Nah, jadi contoh paling gampangnya kapan kita punya W1 W2 yang sama dengan V itu adalah ini, W ditambah W ortogonal, ya. Nah, ini tuh adalah hasil tambah langsung, ya. Ini jadi tambah sama bulatan itu ada hasil tambah langsung, ya. Artinya tuh apa? Jadi mereka kalau dijumlahkan harus sama dengan V, tapi mereka tuh irisannya itu cuman isinya tuh vektor 0 doang gitu, ya. Nah, apakah ada hasil tambah langsung? Apakah ada W1 tambah W2 yang sama dengan V, tetapi W1 diiris W2-nya nggak, isinya tuh nggak 0 doang? Ada ya ini, ya. Saya nggak, paling gampang saya W1-nya itu adalah ini nih. Span 10 sama 11, ya. Nah, W2-nya itu adalah span dari 01 sama 11 juga, ya. Nah, ini W1 tambah W2-nya itu sama dengan R2. Tapi W1 tambah W1 diiris W2 ini tidak sama dengan 0 doang isinya gitu, ya. Nah, semoga cukup jelas, ya. Nah, jadi yang kita mau di sini itu adalah W1 dan W2 yang merupakan hasil tambah langsung sehingga dia menjadi sama dengan V, ya, kalau dijumlahkan. Nah, ini ada satu contoh, buktikan bahwa W ditambah W ortogonal itu adalah hasil tambah langsung sehingga dia bisa menjadi V. Nah, berarti kita harus membuktikan dua hal, ya. Akan dibuktikan V sama dengan W ditambah W ortogonal. Nah, namun ini sudah dibuktikan, ya. Sudah dibuktikan di salah satu lemma di bab 4.4 ini. Sudah dibuktikan. Yang kita harus buktikan itu adalah yang syarat kedua, yaitu adalah W diiris W ortogonal itu isinya vektor 0 doang gitu, ya. Nah, biasanya untuk membuktikan ini ya mau nggak mau kita harus pakai kontradiksi, ya. Nah, ini kan sebenarnya ini himpunan dan himpunan, berarti kita harus pakai saling subset, ya. Jadi akan dibuktikan 0 saling subset dari W ortogonal, dan yang kedua itu akan dibuktikan kebalikannya, ya. Nah, tapi yang bagian pertama itu sudah terbukti langsung. Kenapa? Karena W adalah subruang, pasti dia mengandung 0. W ortogonal juga adalah subruang, pasti dia mengandung 0. Jadi otomatis 0 itu pasti ada di sini gitu, ya. Nah, yang kita mau buktikan itu adalah kebalikannya gitu, ya. Berarti ambil V anggota W iris W ortogonal, akan dibuktikan V itu nggak lain itu adalah vektor 0, ya. Nah, saya mulai dari sini, ya. Jadi V anggota W iris W ortogonal. Maka apa nih? Maka V ada di W dan V juga ada di W ortogonal, ya. Nah, karena V ada di W, ya, maka V dikalikan dengan X itu sama dengan 0 untuk setiap X yang ada di W ortogonal. Bener nggak? Ya. Nah, terus karena V ada di W ortogonal, maka V juga pasti ortogonal dengan setiap vektor yang ada di W, gitu, ya. Nah, di sini, tetapi V itu ada di W. Oleh karena itu, V ada di W, V ada di W ortogonal, berarti haruslah V, V sama dengan 0. Ya, karena V ini kita pandang sebagai V yang ada di W, V yang di sini kita pandang sebagai V yang ada di ortogonal, gitu, ya. Nah, oleh karena itu hasil kali dalam antara V dengan V itu 0, dan sifat hasil kali dalam itu jika kita punya statement yang seperti ini maka haruslah V itu sama dengan 0, ya. Nah, maka terbukti. Nah, oleh karena itu benar bahwa W dengan W ortogonal itu adalah jika dijumlahkan itu adalah
menjadi hasil tambah langsung sama dengan V. Nah, apa manfaat dari hasil tambah langsung? Banyak sekali. Nah, sebagai contoh, ini ada satu lemma. Nah, jadi misalkan V itu adalah, V itu adalah hasil tambah langsung antara W1 dengan W2, dua buah subruang di V ya. Maka V itu dapat ditulis menjadi W1 ditambah W2 dengan W1-nya itu ada di W besar 1 dan W2-nya ada di W besar 1 secara unik gitu ya. Jadi tidak ada cara yang lain untuk bisa menulis ini gitu. Ya, ini cuma bisa satu-satunya cara tuh ya kayak gini gitu. Dan kemudian manfaat yang kedua itu adalah ini, dimensi dari W1 ditambah dari dimensi dari W2 itu sama dengan dimensi dari V. Ya. Nah, kalau kita punyanya secara umum, nah ini tidak berlaku ya. Jadi kalau dia bukanlah hasil tambah langsung, yang kita punya tuh bukan ini nih. Dimensi dari V itu dimensi dari W1 ditambah dimensi dari W2. Nah, ini nggak sama dengan ya. Nah ya, kalau mau jadi sama dengan, ini harus dikurangin dari dimensi W1 iris W2 ya. Nah ini secara umum tuh ini. Ya. Namun karena W1 dan W2 itu hasil tambah langsung, berarti kan irisannya 0, berarti dimensi dari ini tuh 0. Ya, berarti dengan kata lain, manfaat yang kedua ini, atau lemma 436 bagian kedua tuh sudah terbukti ya. Nah sekarang saya akan membuktikan yang bagian pertamanya. Bukti yang bagian pertama ya. Jadi akan dibuktikan V dapat ditulis secara unik ya. Ini menjadi V sama dengan W1 kecil ditambah W2 kecil dengan W1 kecilnya itu ada di W besar 1 dan W2 kecilnya itu ada di W besar 2 ya. Nah, biasa untuk membuktikan keunikan dari sebuah pernyataan, biasa kita pakai kontradiksi ya, andaikan ya. Ada cara yang lain gitu ya. Andaikan V sama dengan U1 ditambah U2, di mana U1-nya itu ada di W1 dan U2-nya itu ada di W2 ya. Gitu. Nah, U1 tidak sama dengan W1 dan U2 itu tidak sama dengan W2 ya. Berarti andaikan tidak unik gitu ya. Akan dibuktikan bahwa mereka itu sama gitu. Nah, sekarang kita punya V sama dengan W1 ditambah W2. Kita juga punya sama dengan VU1 ditambah U2 ya. Nah, karena sama-sama V, kita samakan ya. W1 tambah W2 itu sama dengan U1 sama dengan U2 ya. Nah, sekarang kita taruh di satu sisi semuanya ya. Jadi kita punya W1 min U1 ditambah W2 min U2 ya. Atau sebenarnya saya akan taruh di sisi satu yang lain gitu. Nah, W1 dikurangin U1, tapi di sini kita punya min W2 ditambah U2 ya, gitu ya. Nah, ini yang bagian kiri saya sebut sebagai X, yang bagian kanan saya sebut sebagai Y. Nah, X itu adalah W1 min U1. Nah, W1 itu ada di W besar 1, U1 juga ada di W besar 1 kan ya. Maka X itu ada di W besar 1. Oke, nah Y itu sama dengan min W2 ditambah U2. Berarti apa? W2 itu ada di W besar 2, U2 itu ada di W besar 2 juga. Berarti penjumlahan kedua vektor ini tuh pasti ada di W2 gitu ya. Nah, tapi X itu kan, X ada di W1, Y itu ada di W2. Tapi kan X sama dengan Y. Nah, berarti X itu ada di W1 dan X itu ada di W2. Berarti X dan Y itu ada di W1 dan di W2. Berarti mau nggak mau X sama dengan Y itu adalah vektor 0 ya. Karena ada di W1 dan ada di W2. Oleh karena itu, karena X itu 0, berarti haruslah W1 sama dengan U1, dan karena Y itu 0, berarti haruslah W2 itu sama dengan U2. Berarti dengan kata lain, U1 itu sama dengan W1 dan U2 itu sama dengan W2 ya. Jadi dengan kata lain, terbukti bahwa V itu dapat ditulis menjadi seperti ini secara unik. Nah, berikut ini adalah teorema
akibat ya dari lema yang tadi itu. Nah, teorema ini, pernyataan-pernyataan dalam teorema ini tidak akan saya buktikan, silakan coba Anda buktikan sendiri ya. Namun tidak susah ya. Contohnya yang nomor pernyataan yang pertama itu jelas sekali ya. Jadi jika dimensi dari si V itu n dan dimensi dari si W itu r, maka dimensi dari si W ortogonal itu n min r. Ini jelas sekali gitu. Nah, nomor 2, untuk setiap V terdapat W1 dan W2 yang unik, sehingga V sama dengan W1 tambah W2. Nah, ini juga jelas ya. Ini juga jelas. Nah, mungkin yang tidak terlalu jelas itu yang nomor 3, buktikan bahwa pemetaan ini, proyeksi W ditambah proyeksi W ortogonal itu tuh adalah sama dengan pemetaan identitas. Ya, silahkan coba. Ini dibuktikan sendiri nih ya. Ini juga tidak terlalu susah ya. Jadi, saya kasih petunjuk ya. Akan dibuktikan, ini kan yang mau kita buktikan tuh ini. Nah, bagaimana membuktikan ini kan sebelah kiri kan pemetaan, sebelah kanan juga pemetaan. Bagaimana membuktikan ada dua pemetaan dan pemetaan tersebut itu sama gitu ya. Berarti caranya itu adalah ambil V di V sembarangan, maka buktikan jika dipetakan oleh kedua pemetaan ini tuh hasilnya sama gitu ya. Buktikan if V itu sama dengan sesuatu dan proyeksi dari W V ditambah proyeksi, misalkan if V ini V besar ya harusnya ya, ini V yang besar, ini V vektor, ini V kecil, sama dengan sesuatu, ini sesuatu, dan buktikan hasil peta dari kedua pemetaan ini tuh sama ya. Jadi, nah ini cara membuktikan bahwa kedua pemetaan itu sama. Nah, selanjutnya saya ada satu lema lagi. Misalkan V itu adalah ruang hasil kali dalam yang berdimensi hingga, dan W itu adalah subruang dari V, maka tinjau pemetaan atau operator proyeksi ke W ya. Jadi yang saya mau tinjau itu ini nih. Operator ini nih. Nah, karena ini adalah sebuah operator atau sebuah pemetaan linear, maka kita secara natural kita pengen tahu nih ya, kernel dan image dari pemetaan atau operator ini tuh apa itu. Dan ternyata ini nih, image-nya itu adalah W dan kernelnya itu adalah W ortogonal ya. Bisa dibuktikan sendiri ya. Nah, kemudian salah satu sifat dari pemetaan proyeksi atau operator proyeksi itu kalau dikomposisikan tuh nggak ngaruh ya. Ya jelas ya. Jadi apa maksudnya? Ini kalau kita proyeksikan ke sini kan jadinya ini nih. Terus si pemetaan ini nih, hasil petanya kalau kita proyeksikan lagi ya dirinya sendiri. Maka dengan kata lain, komposisi dari dua buah proyeksi itu ya proyeksi gitu ya. Dan yang terakhir, jika kita punya sebuah subruang yang merupakan subset dari W ortogonal, maka komposisi dari dua pemetaan itu adalah sama dengan pemetaan 0 ya. Pemetaan 0 itu apa? Ya, apapun dipetakan ke vektor 0 jadinya ya. Pemetaan 0 itu apapun vektornya jika dipetakan oleh si pemetaan itu jadi vektor 0 ya. Nah ini juga sama, nggak terlalu susah buktinya. Saya akan tinggalkan sebagai latihan ya.